Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Rizka Dewinta Nagari dari kelas 4E Manajemen dengan NIM 210310211. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah pengantar filsafat ilmu dalam pengambilan nilai ujian akhir semester. Di sini ada 20 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah definisi dari etika adalah berasal dari kata etos yang dalam bentuk jamak, taeta yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam bentuk terakhir, terbentuk istilah etika yang kemudian menurut Aristoteles seorang filsuf, maka definisi etika yaitu adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan oleh makhluk hidup atau ilmu tentang adat kebiasaan. Untuk yang kedua yaitu definisi dari metafisika. Metafisika adalah ilmu yang menyelidiki tentang alam nyata. Metafisika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya meta, berarti selain, sesudah, atau sebaliknya. Dan fisika sendiri berarti alam nyata. Metafisika ini dipakai atas dasar pendapat orang terdahulu yaitu seorang filsuf bernama Androkinos dan Rhodos. Menurut filsuf dari Indonesia Hasbullah Bakri pada tahun 1971, metafisika berarti ilmu yang menyelidiki tentang hakikat segala sesuatu dari alam nyata dengan tidak terbatas pada apa yang dapat dilakukan atau ditangkap oleh panca indera. Untuk yang ketiga adalah definisi dari estetika. Estetika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi aesthetikos yang berarti merasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, estetika adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang seni, keindahan, serta tanggapan manusia tentang hal atau yang disebut dengan kepekaan terhadap seni dan keindahan. Yang keempat adalah logika. Definisi dari logika adalah disiplin ilmu untuk mempelajari percakapan tentang berpikir secara luas, tepat, dan teratur. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berbunyi logos, berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan melalui kata atau dinyatakan dengan perilaku atau bahasa. Untuk yang selanjutnya adalah monoisme. Monoisme sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini dapat dijabarkan ke dalam bahasa atau kerangka unsur dasariah. Nomor 6 adalah definisi dari dualisme. Dualisme sendiri berasal dari bahasa Latin yang ditulis dualis yang berarti dua. Dualis adalah segala sesuatu yang berlawanan dan sifatnya adalah kekal. Hal ini adalah mutlak dalam kehidupan dan tidak dapat diganggu-gugat atau dibantah. Selanjutnya, definisi dari pluralisme. Pluralisme sendiri berakar pada kata bahasa Latin pluralis yang artinya sendiri adalah jamak. Dalam filsafat Yunani klasik, Empedokles menyatakan bahwa alam jagat raya ini yang kita lihat terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah tanah, udara, api, dan air. Yang kedelapan, definisi dari materialisme adalah materialisme dalam filsafat sendiri dinyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada atau benar-benar nyata yaitu adalah materi. Sebagai teori materialisme termasuk ke dalam paham ontologi monistik. Yang kesembilan adalah definisi determinisme, yaitu di mana posisi filosofis semua peristiwa fisik atau mental seperti perilaku manusia merupakan hasil yang diperlukan dari penyebab
anteseden atau kekuatan lainnya yang timbul di alam jagat raya ini. Untuk yang ke-10 yaitu definisi dari naturalisme. Naturalisme adalah paham yang korelatif dengan filsafat alam, di mana paham ini adalah semata-mata bersandarkan pada keberadaan alam dan kemampuan untuk manusia berakal. Naturalisme sendiri memandang bahwa alam semesta ini berjalan dengan sendirinya dalam arti tanpa adanya campur tangan Tuhan. Yang ke-11, definisi dari spiritualisme. Spiritualisme sendiri dalam filsafat berarti bentuk karakteristik dari sistem pemikiran manapun yang menyelidiki atau meyakini eksistensi dari realitas imateral yang tidak dapat diserap oleh manusia atau indera. Yang ke-12 adalah definisi dari hedonisme. Hedonisme sendiri yaitu adalah suatu paham tentang kesenangan yang kemudian dilanjutkan oleh seorang filsuf Yunani, Epikuros, pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Menurut beliau sendiri, hedonisme adalah tindakan manusia yang mencari kesenangan atau kebahagiaan merupakan kodrat ilmiah dari alam semesta. 13. Definisi dari utilitarisme merupakan suatu teori yang digagas oleh seorang filsuf bernama Jeremy Bentham yang berarti bentuk atau reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 sampai 19. Yang selanjutnya nomor 14 adalah definisi dari filsafat barat. Filsafat barat sendiri adalah filsafat yang digunakan untuk dasar pemikiran filsafat dari dunia barat atau oksidental. Filsafat barat ini diawali oleh seorang filsuf bernama Thales dari daerah Milotes pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nomor 15 yaitu definisi dari filsafat Islam. Filsafat Islam sendiri berasal dari filsafat perspektif orang Islam yang memiliki ketiga karakteristik. Yang pertama yaitu paripetisme atau masyiyah. Yang kedua adalah iluminasi atau isrokiyah. Dan yang terakhir adalah teosofi transcendent atau al-hikmah al-muta'aliyah. Yang ke-16 yaitu definisi dari filsafat timur. Filsafat timur adalah filsafat yang berasal dari pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari daerah timur atau dunia timur seperti Asia. Contohnya yaitu seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, Jepang, Islam, filsafat Buddhisme, yang masing-masing dari filsafat tersebut merupakan suatu sistem pemikiran yang plural dan lebih menekankan hati daripada menekankan akal pikir. Yang selanjutnya nomor 17 adalah definisi dari filsafat politik. Filsafat politik sendiri menurut filsuf Plato adalah cerminan teori politik. Filsafat politik ini berasal dari keberadaan manusia di dunia terdiri dari 3, yaitu pikiran atau akal, semangat atau keberanian, dan yang terakhir nafsu atau keinginan. Filsafat hukum adalah suatu metode yang mempelajari hukum dan tempat serta artinya dalam keseluruhan kehidupan manusia. Menurut filsuf yang berasal dari Indonesia, Purnadi Purbacaraka dan Sarjono Sukanto menyatakan bahwa filsafat hukum sendiri adalah perenungan dan perumusan dari nilai-nilai. Untuk yang nomor 19 adalah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sendiri menurut Soekarno adalah
merupakan filsafat asli yang berasal dari Indonesia yang mengadaptasi atau mengambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta akulturasi dari budaya India, yaitu agama Hindu-Buddha, serta dari Barat, Kristen, dan dari Arab, yaitu Islam. Dan yang terakhir adalah nomor 20, filsafat sejarah. Filsafat sejarah sendiri menurut filsuf Profesor Sartono Kartodirjo pada tahun 1990, yaitu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna sebuah proses peristiwa sejarah. Berikut adalah presentasi dari saya. Untuk apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.